Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Tuhan dan cinta kasih Allah. Kembali dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi Sabtu 20 September 2025. Kali ini bersama Bunda Meske, kita masih berada pada pekan biasa ke-24. Kita juga merayakan PWS Andreas Kim Taegon, Imam dan Paulus Chong Hasang dan kawan-kawan martir dari Korea. Adik-adik dan sahabat misioner, bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai dengan 15. Baiklah, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih untuk hari yang Kau hadirkan bagi kami hari ini. Berikanlah kami hati yang baik, yang selalu mendengarkan sabda-Mu dan bisa berarti bagi orang lain. Kami juga mau belajar tentang firman-Mu hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak orang datang berbondong-bondong, yaitu dari kota-kota sekitar Yesus. Maka kata Yesus dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tempat semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Setelah itu Yesus berseru, "Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar." Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah yang jatuh di pinggir jalan, ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat misioner dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, apakah kita mempunyai hati yang baik atau seperti tanah yang baik tadi?
Tuhan Yesus menghendaki supaya orang-orang percaya mempunyai hati yang baik, seperti tanah yang subur dalam menerima dan menerapkan firman Tuhan, supaya kita dapat berbuah banyak. Dalam Injil Lukas hari ini kita belajar tentang perumpamaan seorang penabur. Coba kalau kita simak baik-baik bacaan Injil hari ini, kita lihat Tuhan Yesus mau atau menyampaikan kepada kita ada 4 macam atau tipe hati manusia atau hati kita. Yang pertama, hati yang digambarkan seperti tanah yang di pinggir jalan. Firman Tuhan tadi dikatakan bahwa yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarkan firman Tuhan, namun kemudian datanglah iblis yang selalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka atau hati kita, supaya kita jangan percaya dan kita tidak diselamatkan. Ini tipe hati yang pertama. Hati yang kedua yaitu digambarkan seperti tanah yang berbatu-batu. Ialah orang yang telah mendengarkan firman itu, kita menerima dengan gembira tetapi kita tidak berakar. Kita percaya sebentar saja dan pada masa pencobaan kita akan murtad kepada Tuhan atau kita tidak percaya kepada Tuhan. Ini gambaran kenapa orang Kristen yang menjadi murtad, tidak percaya pada Tuhan, bahkan menyangkal Tuhan Yesus. Karena sesungguhnya mereka atau kita yang menerima firman dengan gembira tetapi tidak berakar, sehingga mereka tidak percaya atau kita tidak percaya dengan sungguh-sungguh. Dan saat menghadapi cobaan, tekanan hidup, atau sakit penyakit yang kita alami, bahkan pengaruh-pengaruh dari luar, kita akan menjadi tidak percaya, bahkan meninggalkan Tuhan Yesus. Kita anak-anak yang rajin ke sekolah minggu sudah mendengarkan cerita-cerita tentang kebaikan Tuhan. Bahkan kadang kita ke gereja mendengarkan pastor berkhotbah, kita senang. Tapi saat kita sudah pulang dan beraktivitas seperti biasa, bahkan doa malam atau doa bangun tidur sekalipun, bahkan mau ke sekolah, kita tidak doa atau kita tidak berdoa. Bahkan berdoa saja kita tidak lakukan atau kita lupa. Maka mungkin saja untuk membaca Alkitab kita tidak pernah membacanya. Kita hanya mendengar saat kita berada di sekolah minggu atau kita ada di dalam gereja mengikuti misa, mendengarkan pastor berkhotbah. Dan ini kita lakukan hanya 1 kali dalam seminggu. Coba kita lihat kalau kita hanya menerima firman Tuhan, saat disampaikan kita bahagia, namun setelah kita pulang kita tidak melakukan apa-apa untuk lebih dekat kepada Tuhan. Hati yang ketiga digambarkan seperti semak duri. Ialah orang yang telah mendengarkan firman dan dalam pertumbuhan selanjutnya kita terhimpit oleh kekhawatiran, ketakutan, bahkan kekayaan dan kenikmatan hidup yang kita miliki, sehingga kita tidak menghasilkan buah. Hati yang digambarkan seperti semak duri ialah hati yang dipenuhi dengan rasa khawatir, hati yang hanya mau menikmati kekayaan materi semata atau disebut materialistis, dan hati yang semata-mata hanya ingin kenikmatan duniawi saja. Kita sibuk dengan kesibukan kita, tapi kita tidak ingat untuk terus datang dekat dengan Tuhan. Hati yang seperti ini akan menghimpit kita sendiri dan bahkan bisa mematikan setiap firman Tuhan yang didengar. Firman yang kita sudah dengar, tapi kita tidak peduli karena kita selalu khawatir. Bahkan kita tidak perlu lagi dengan firman yang kita dengar, tapi kita lebih mau menikmati barang-barang yang kita miliki. Kita lebih peduli sama barang-barang ini, bahkan kita tidak mau terus mendekatkan diri pada Tuhan, bermain dengan mainan yang kita sayangi, tapi saat waktu doa kita lupa untuk berdoa. Adik-adik, kita tidak akan bertumbuh
Bahkan mungkin iman kita akan mati jika kita ada seperti ini. Sahabat misioner dan adik-adik sekalian, kita harus belajar menyerahkan setiap rasa khawatir kita kepada Tuhan Yesus. Dan kita juga harus memohon pertolongan dari Tuhan Yesus untuk meninggalkan dosa-dosa materialistis dan keduniawian kita, supaya saat kita mendengarkan firman Tuhan, saat kita belajar tentang firman Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan itu akan bertumbuh, berakar, dan berbuah banyak di dalam hidup kita. Hati yang keempat digambarkan seperti tanah yang baik. Ialah orang yang telah mendengarkan firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Marilah pada saat ini kita memohon kepada Tuhan Yesus supaya kita semua mempunyai hati seperti tanah yang baik, sehingga setiap firman Tuhan yang kita dengar dapat kita simpan dalam hati kita yang baik, dan firman Tuhan itu akan mengeluarkan buah yang baik dalam kesetiaan, ketekunan kita mengikuti Tuhan Yesus, sehingga hidup kita memuliakan Tuhan Yesus dan menjadi berkat bagi banyak orang, dan hidup kita dipenuhi dengan berkat Tuhan. Sahabat, hati yang baik yang harus kita punyai, supaya setiap firman yang kita dengarkan tersimpan dalam hati kita yang baik dan mengeluarkan buah yang baik dalam ketekunan kita mengiringi Tuhan Yesus. Amin. Marilah sama-sama kita berdoa, doa anak misioner. Tuhan Yesus, kami diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi, dan berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu, selamat berkarya di hari ini anak-anakku, tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. Sampai jumpa di edisi Doremi selanjutnya.